Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua di rumah? Ibu berharap kalian semua dalam kondisi sehat sehingga pada hari ini bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan lancar. Sebelum Ibu melanjutkan pembahasan mengenai mencontek, ada baiknya kalian like and subscribe terlebih dahulu channel video pembelajaran jarak jauh SMP Negeri 26 Depok. Sehingga kalian mengetahui video-video terbaru yang di-share oleh Bapak Ibu Guru dalam channel tersebut. Baik anak-anak, kalian mau tahu kenapa Ibu membahas mengenai mencontek? Berdasarkan hasil AKPD yang minggu lalu sudah kalian isi, ternyata masih banyak di antara kalian yang memiliki kebiasaan mencontek. Nah, tujuan dari layanan ini, Ibu berharap kalian mampu memiliki kesadaran atau pemahaman bahwa mencontek adalah perbuatan tercela. Perbuatan yang tidak patut kalian tiru. Perbuatan yang seharusnya kalian hindari. Setelah layanan ini, Ibu berharap kalian mampu menghentikan kebiasaan mencontek. Ada yang tahu apa itu mencontek? Oke, mungkin di antara kalian sudah mengetahui apa itu mencontek. Nah, ternyata mencontek itu merupakan kegiatan meniru atau menyalin jawaban yang bukan berasal dari diri kita. Mencontek itu bukan hanya sekedar dilakukan pada saat ujian ya anak-anak. Pada saat Bapak Ibu Guru memberikan tugas, kemudian kalian hanya menyalin jawaban yang bukan berasal dari diri kalian, maka itu dinamakan juga dengan menyontek. Lalu apa ya yang menyebabkan banyak sekali siswa yang masih suka menyontek? Nah, ini dia. Ada 5 hal yang ternyata menjadi faktor penyebab siswa itu menyontek. Yang pertama, tekanan yang terlalu besar yang diberikan kepada hasil belajar berupa angka dan nilai yang diperoleh siswa dalam tes formatif atau sumatif. Yang kedua, pendidikan moral, baik di rumah maupun di sekolah, kurang diterapkan dalam kehidupan siswa. Yang ketiga, sikap malas. Nah, sepertinya ini banyak ya yang memiliki penyakit ini. Sikap malas yang tertanam dalam diri siswa sehingga ketinggalan dalam menguasai mata pelajaran dan kurang bertanggung jawab. Faktor berikutnya yaitu anak remaja sering mencontek daripada anak SD. Karena masa remaja bagi mereka penting sekali memiliki banyak teman dan populer di kalangan teman-teman sekelasnya, sehingga mereka melupakan deh tuh yang namanya belajar. Yang kelima, yaitu kurang mengerti arti dari pendidikan. Bahwasannya belajar itu adalah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Jika kalian melakukan mencontek, maka kalian tidak melalui proses belajar. Tadinya nggak bisa karena hanya menyontek ya tetap tidak bisa. Oleh karena itu, Ibu berharap jika ada dari faktor penyebab ini di dalam diri kalian, ayo segera dihilangkan supaya kalian mampu menghilangkan kebiasaan dari mencontek. Mencontek itu ternyata punya dampak buruk loh. Nah, apa sih ya dampak buruknya? Oke, Ibu akan menjelaskan beberapa dampak buruk dari sikap mencontek, yaitu pertama, malas belajar. Orang yang suka mencontek itu nggak akan punya motivasi belajar yang tinggi. Kalian tahu kenapa? Karena orang yang suka mencontek itu mengandalkan temannya. Pada saat besok akan ulangan, dia akan berpikir, ah gampang, nanti tinggal lihat si A. Sehingga dia malas untuk belajar, malas membuka bukunya, karena dia mengandalkan temannya. Perbuatan baik nggak ya itu? Oke, dampak berikutnya yaitu biasa berbohong.
Orang yang biasa mencontek akan biasa pula berbohong. Kenapa? Karena pada dasarnya hasil mencontek bukanlah hasil dari kemampuan kalian. Hasil mencontek itu adalah hasil kemampuan teman kalian. Sehingga kalian membohongi diri kalian sendiri. Kalian membohongi bapak ibu guru. Kalian membohongi orang tua kalian. Padahal hasil yang kalian peroleh tidak sesuai dengan kemampuan yang sebenarnya kalian miliki. Dampak berikutnya yaitu menghalalkan segala cara. Apapun akan dilakukan oleh orang yang biasa mencontek. Bener nggak nih? Kalian menghalalkan berbagai cara supaya kalian bisa mencontek. Agar tidak ketahuan bapak ibu guru. Apakah perbuatan itu perbuatan baik? Tentu tidak kan? Dan ibu rasa perbuatan ini merupakan perbuatan yang harus kalian hilangkan. Dampak berikutnya yaitu menular. Nah, kebiasaan mencontek itu ternyata seperti penyakit ya, menular. Jika kalian melihat teman sekelas kalian bisa mencontek, tetangga kiri dan kanannya pun pasti akan mengikuti. Karena melihat temannya mencontek, bisa mencontek. Padahal itu perbuatan, sekali lagi, perbuatan yang tidak baik. Dampak yang berikutnya adalah tidak percaya diri. Orang yang suka mencontek itu bukan orang yang percaya diri. Semakin sering dia mencontek, semakin kurang rasa percaya dirinya kalau dia bisa mengerjakan sendiri. Nah, kenapa dikatakan tidak percaya diri? Karena dia tidak yakin sama jawabannya sendiri. Tidak yakin kalau apa yang dia jawab itu benar. Padahal bisa jadi jawaban dia yang benar, bukan jawaban dari temannya. Nah, ini 5 dampak buruk dari mencontek. Sebenarnya banyak lagi dampak dari mencontek. Ya, kalian bisa cari-cari di Google, banyak sekali dampak buruk dari kalian punya kebiasaan mencontek. Oleh karena itu, ibu berharap kalian mampu menghilangkan kebiasaan mencontek mulai dari sekarang. Ayolah, kita belajar jujur dengan diri kita sendiri. Terus bagaimana ya caranya supaya kebiasaan mencontek itu bisa kita hilangkan? Nah, hal terpenting untuk meninggalkan kebiasaan ini yaitu berawal dari pola pikir kita. Coba mulai dari sekarang, tanamkan dalam pikiran kalian yang pertama, jika saya mengerjakan soal dengan jujur, maka masalah yang saya hadapi hanya ketika saya mengerjakan soal saja, alias pertanggungjawabannya di dunia. Dan saya nggak perlu mempertanggungjawabkan hasil dari yang saya peroleh di akhirat kelak. Karena saya sudah mengerjakan sesuai dengan kemampuan saya dan sudah mengerjakan dengan jujur apa adanya. Nah, pertanggungjawabannya hanya di dunia loh anak-anak. Kalau nilai kalian jelek, kalian hanya akan dimarahi sama orang tua. Tapi kalian tidak dituntut di akhirat nanti karena kalian sudah berlaku curang. Sebenarnya anak-anak, fungsi dari ulangan adalah untuk evaluasi. Di mana kalian setelah menghadapi ulangan, melaksanakan ulangan, kalian akan mengetahui mana bagian yang belum kalian pahami. Sehingga dari hasil ulangan tersebut kalian mampu memperbaiki diri kalian sendiri. Tapi kalau kalian mencontek, kalian mana tahu bagian mana yang belum kalian pahami. Oleh karena itu, ayo anak-anak mulai dari sekarang tanamkan dalam pikiran kalian bahwasannya ulangan harian itu untuk menguji seberapa jauh kalian sudah memahami apa yang Bapak Ibu guru kalian telah jelaskan. Sehingga setelah kalian memperoleh hasil dari ulangan kalian, kalian mampu untuk memperbaiki diri kalian sendiri.
Kemudian yang kedua, tanamkan dalam pikiran kalian bahwa jika saya mengerjakan soal dengan mencontek, maka masalah yang saya hadapi adalah ketika mengerjakan soal dan saya juga perlu mempertanggungjawabkan hasil yang saya dapatkan baik di dunia dan di akhirat kelak karena saya telah berlaku curang. Tadi yang Ibu katakan, apapun yang kita lakukan di dunia ini kelak akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Kalau kalian mencontek, tandanya kalian berlaku curang. Kalian sudah membohongi orang tua kalian, kalian sudah membohongi diri kalian sendiri, kalian juga sudah membohongi Bapak Ibu guru. Nah, malaikat sudah mencatat tuh perbuatan kalian. Satu perbuatan, tapi kalian sudah membohongi banyak orang. Ibu yakin kalian mampu, Ibu yakin kalian bisa. Ayo anak-anak mulai dari sekarang, hilangkan kebiasaan mencontek, belajar agar kalian mampu meningkatkan kemampuan diri kalian sendiri. Ayo hilangkan kebiasaan mencontek, kalian pasti bisa, yakin sama kemampuan diri sendiri, belajar untuk jujur dengan kemampuan diri sendiri. Stop mencontek ya anak-anak. Malulah kalau kalian seperti ini. Ingat loh, malaikat itu sudah mencatat perbuatan kalian pada saat kalian mencontek. Nah, Ibu berharap mulai saat ini, tanamkan dalam pola pikir kalian, tanamkan dalam hati kalian. Saya akan jujur saat ujian. Bukan hanya saat ujian, tapi juga pada saat kalian mengerjakan latihan maupun tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Oke anak-anak, demikian saja penjelasan Ibu mengenai kebiasaan mencontek. Selamat mencoba kebiasaan jujur. Ibu yakin kalian mampu menjadi anak-anak hebat tanpa harus mencontek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.